terima kasih waktunya Kak. Ya, ini kita Kebun Raya Cibinong ya, itu adalah salah satu bagian kepemilikan dari milik Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya. Nah, kita itu dengan kebun raya yang dengan konsep region. Jadi kita di sini ada 7 region, ada region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua. Di mana kita ada 1147 spesimen ya, dan kita ada 83 family dan 328 marga. Seperti itu kan ya. Dan kita di sini tanamannya lokal semua. Gitu, lokal semua. Jadi contoh misalnya kita di region Kalimantan. Nah, di region Kalimantan tuh ada tanaman-tanaman khas Kalimantan, ada mangga kasturi, ada secang, terus ada duku beruang, terus ada cipedak hutan gitu dan yang lainnya. Dan memang setiap region mempunyai tanaman khas masing-masing. Contoh kayak dari Papua ada matoa, terus ada majegau gitu. Nah, cuma bedanya kalau untuk matoa itu buahnya bisa dimakan, untuk majegau itu dia bijinya untuk bahan dasar biosolar. Seperti itu, Kak. Kita alhamdulillah, saya kalau lagi pas waktu libur, contoh saya libur hari Rabu besok ya, saya canvassing ke Jakarta. Kita ada loyalis customer kita ada dari Ketapang, Penabur, PB Sudirman, SMA 39, SMA 6, SMA 46. Mereka banyak melakukan eduwisata. Jadi eduwisata itu saya akan dampingin mereka untuk jelajah hutan dan mengenalkan setiap region dan tanaman khasnya. Dan nanti, nah di sini ada kita untuk pembuatan ini pupuk kita. Jadi dari sampah buah, pohon dan ini ya daun kita cacah, kita ini segala macam tuh kita olah. Nah itu untuk pupuk. Nah contoh aja yang sebelah sana tuh ada pepaya baru umur 3 bulan sudah berbuah lebat itu Kak gitu. Terus ada nanti tanaman-tanaman cabai itu baru pendek-pendek hampir mau deketin ke dengkul kita tuh sudah berbuah lebat. Nanti kita bisa lihat ke sana Kak. Dan kita memang memperkenalkan ke masyarakat ya, terutama dari TK, SD, SMP dan SMA dan yang kuliah juga gitu, bahwa hutan itu bukan tempat yang menakutkan. Jadi bukan sarangnya pembunuhan, isinya hewan-hewan buas, tapi dengan hutan kita bisa melestarikan dan penghijauan serta paru-paru dunia. Seperti itu. Contoh di Cibinong ini kan sekitar kita kan pabrik-pabrik ya. Nah, ini kita dengan adanya kebun raya Cibinong ini jadi seger hawanya gitu, dan memang menjadi objek wisata untuk bisa kegiatan kayak selain tadi eduwisata, gathering, terus pernikahan, arisan, terus mau foto priwet di sini. Nah, itu dari jam 6:50 sampai jam 8:10 itu kita masih banyak kabut. Jadi kalau mau ya kan di sini syutingnya yang My Heart the Series, silakan tuh nanti naik perahu gitu sambil-sambil dipoto-foto. Oh iya, masyarakat Banten, kalau misalnya ada waktu boleh mampir ke sini, kita belajar dan bagaimana menata hutan, penghijauan gitu, dan pembuatan pupuk yang cair kita itu sangat sesuai dengan generasi milenial, alfa dan beta sekarang. Kenapa? Tidak ada cacing, tidak ada belatung, dan tidak ada bau yang menyengat. Jadi baunya bau jus. Jadi anak-anak yang usia dini itu bisa belajar bercocok tanam. Setidaknya kalau ada 2 teknologi, apalagi ini mau perang dunia ya, jadi ada 2 teknologi yang ditinggalkan seperti listrik dan internet, kita bisa tetap menghasilkan. Jadi tetap Banten berjaya, semuanya berjaya, semua provinsi Indonesia berjaya. Karena kita dulu juga sebelum diambil tambangnya, ingat dulu kan rempah-rempah segala macam kan yang ambil kan orang-orang Spanyol yang penjajah kita kan. Jadi negara kita tuh negara yang subur. Kita di bawah garis khatulistiwa. Mari kita bangun penghijauan dan hutan bersama. Kompos ini dari sampah-sampah buah, daun sama pohon. Jadi pohon tuh kita cacah, kita ginikan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Dan memang untuk generasi milenial, alfa dan beta sekarang itu sangat sesuai. Karena apa? Tidak ada bau busuk, tidak ada cacing dan tidak ada belatung. Nah, ini sebagai contohnya yang pepaya yang sudah yang baru 3 bulan ini aja sudah berbuah seperti ini. Nanti kita akan main ke tempat cabai ya. Nah, ke tempat cabai. Nah, ini baunya ini bisa dicium sama kakak langsung. Ini karena tidak ada bau yang busuk, ini baunya bau jus. Tuh, coba kakak mendekat. Baunya bau jus dari sini aja sudah tercium. Gitu Kak. Jadi memang kalau tanaman baik itu sayur, buah ataupun tanaman yang buat penghijauan, buat kayak semacam mangrove gitu, kalau sudah kena pupuk cair kita, yang sayur itu tidak akan pernah berhenti kayak tomat seperti itu, buah juga tidak akan mengenal musim seperti itu. Jadi untuk budidaya kita, terutama untuk para petani, kita insya Allah kita akan bantu sosialisasi sama untuk cara pemakaiannya seperti apa. Tuh, ini cabai ungu Kak, kayak seperti terong. Ini pedes Kak, cabainya nih Kak. Tuh, cabai ungu nih. Kayak terong. Lawannya cabai setan ya. Kita pestisidnya juga menggunakan yang organik. Jadi perbedaan kalau menggunakan
kimia dan organik gitu ya. Tanah-tanah seperti ini nanti kita pas di tempat cabai ya kak ya. Nih tempat cabai. Tuh pendek-pendek kak. Segitu kak udah kak buahnya kak. Asik kan kak. Kecil udah pada cabai rawit kak. Tuh kecil udah pada cabai rawit tuh. Si kecil, awas hati-hati kak. Jalan kak. Tuh lihat kak. Kecil-kecil udah pada berbuah pepayanya. Tuh kecil loh udah pada berbuah. Nah ini cabai. Biasanya musuh para petani cabai itu hujan. Nah karena kita menggunakan pupuk kita, katalis cair kita, langsung kita implementasikan ke tanah kita, selain mengembalikan unsur hara tanah gitu ya. Nah bakteri atau mikroba yang di bawah tanah itu terus bergerak. Jadi itulah perbedaannya kimia sama untuk yang penggunaan yang organik. Nah kalau kimia memang cepat, semuanya serba instan. Cuma tanah jadi keras. Dan kalau misalnya pakai organik, perbedaannya dengan kimia, contoh misalnya tanah 1 hektar menggunakan misalnya untuk yang kimia 1 ton. Nah tahun depan pasti 1 ton lagi, saya jamin. Cuma kalau untuk yang organik makin berkurang kak. Jadi misalnya tahun pertama menggunakan 1 ton, nanti tahun depan 750, tahun depannya lagi 500, tahun depannya lagi 250, sampai habis dan tinggal hanya nyemprot. Seperti itu kak. Dan nanti kita akan ajarkan bagaimana cara penggunaannya, dan kita memang lengkap juga media tanam kita ada, dan pupuk-pupuk yang khusus untuk yang tanaman buah itu ada juga, yang untuk yang tanaman hijau itu buat yang penghijauan seperti kayak untuk yang penangkal longsor ya, itu juga ada gitu. Jadi kita ada bagi yang ibu-ibu atau anak remaja yang hobi anggrek atau tanaman wijaya kusuma dan tanaman hias yang lain, bisa pakai media tanam kita. Nah dikombo sama pakai yang pupuk cair kita yang katalis tadi. Gitu, kan. Kita itu dulunya itu ini areanya yang mengolah LIPI ya, lembaga informasi Indonesia gitu ya. Nah tahun 2020 itu LIPI, LAPAN, Ristek, BPPT, Bapeten, Batan itu dilebur jadi BRIN. Nah kita pegang 2020 gitu. Jadi sempat juga kita terhalang sama COVID 2 tahun kak gitu. Nah kita baru mulai kegiatan lagi itu 2022 dengan adanya wedding di sini, itu hari Senin lagi. Saya pikir bakal sepi, katanya rame. Alhamdulillah dari situ kita berkembang ke untuk eduwisata, untuk acara gathering, arisan, dan bagaimana untuk kegiatan penghijauan yang lainnya seperti itu kak.